Yusuf Sabirin, nomor NIM 0487818993 dari UPPJJ Purwokerto. Kepada yang terhormat Bapak Rivaldi Herikson selaku dosen dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3. Langsung saja dimulai. Untuk soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Tugas praktik kedua ini berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui JSON file sebagai dummy data dan dilampirkan bersama dengan tugas praktek ini. Berarti di sini tugas 3 ini full memakai Vue.js ya. Untuk kerangkanya seperti ini. Langsung saja kita buka aplikasi Studio Code-nya. Tetapi sebelum kita install Vue.js, kita cek terlebih dahulu Node.js sama npm. Cara ceknya kayak gini. Node strip v. Nah, jika sudah terinstall maka ada tulisan versinya. Jika belum, harus diinstal terlebih dahulu ya. Sama ini npm. Ini sudah ada tulisan versinya. Kalau sudah diinstal langsung ke ini aplikasi Node.js. Ini saya udah menginstal Vue.js ya. Tampilannya seperti ini, struktur modelnya. Ada view kode, this, public, ada src, index.html, JSON file. Langsung saja kita mulai. Untuk src atau source ini terdiri dari aset, komponen, JSON, router, view. Langsung saja ini yang pertama aset. Aset ini terdapat gambar ya. Aset ini berisi file statis seperti gambar, logo, dan lain-lain. Di sini terdapat gambar UT dan logo. Di aset ini juga ada pengaturan CSS agar tampilan lebih interaktif, lebih bagus ya. Ini settingan CSS-nya, settingan loginnya. Lanjut untuk komponen. Komponen di sini berisi navbar dan router untuk memuat semua halaman website. Komponen di sini juga berfungsi untuk memecah halaman web yang besar menjadi bagian-bagian kecil seperti header, footer, tombol, sidebar. Navbar ini berfungsi untuk elemen navigasi utama untuk mengarah pengguna ke berbagai halaman. Navbar ini contohnya seperti tombol, menu, logo. Di navbar ini terdapat import seperti ref on mode nih untuk mengimport data dari Vue. File JSON. File JSON ini berisi tentang file-file JavaScript. Yang pertama ini ada data bahan ajar. Waktu kita download tugas 3 ini, file JavaScript-nya ada kode, judul, kategori, PPC, lokasi, sama user untuk memasukkan username sama password ketika ingin login. Lanjut ke router. Router di sini berfungsi sebagai sistem atau library untuk mengatur navigasi antar halaman pada website. Router di sini bersifat single page application. Jadi bisa ketika kita pindah halaman itu tanpa mereload seluruh halaman. Lalu kita masuk ke Vue. Vue di sini berfungsi sebagai lapisan antar muka pengguna.
atau kerangka HTML yang dirender di browser. View di sini terdiri dari dashboard, terus login, stock, sama tracking. Di dashboard sendiri ini untuk import datanya dari view ya. Import ref mounted from view. Unmounted di sini berfungsi untuk memanggil data dari server dan menyimpannya ke variabel reaktif. Ini memanggil data dari view ya. Terus kita juga mengimpor datanya dari navbar yang tadi di sini navbar. Import datanya di sini. Navbar sendiri ini berisi tentang menu login, logout ketika awal kita masuk. Terus bagian tampilan menu halaman pada dashboard, menu tracking pengiriman. Intinya semua tampilan website ini memuat pada navbar. Lanjut ke login view. Di sini juga ada template ya. Template di sini juga berfungsi sebagai untuk membungkus kode HTML. Kalau di native HTML biasanya body, kalau di Vue.js ini pakainya template. Di sini juga ada perintah onClick ya. Kalau di JavaScript onClick, kalau Vue.js klik. Ini berfungsi untuk menyisipkan teks JavaScript ke HTML kalau di native HTML. Kalau di Vue.js ini kita tidak perlu menyisipkan JavaScript ke HTML, langsung otomatis JavaScript-nya ke HTML. Lanjut ke menu stock. Ada view model. View model di sini berfungsi sebagai data binding. Artinya kita tidak perlu mereload halaman ketika ada perubahan data ke JavaScript. Data binding ini bisa dua arah ya, dari Vue.js ke HTML atau HTML ke Vue ke JavaScript. Ini juga ada v-for. Terus kita masuk ke indeks HTML. Indeks HTML ini adalah kerangka utama atau template dasar yang dimuat oleh browser. Kalau di native HTML biasanya kerangka kodenya langsung dimasukkan di sini. Kalau di sini cuma link-linknya aja, link sama scriptnya aja. Jadi lebih irit, lebih hemat. Langsung saja kita eksekusi ya di sini di terminal. Kita ketik npm run dev untuk membuka aplikasinya. Nih kita klik Ctrl, klik untuk membuka tampilan websitenya. Kita berbesar aja ke external browser ini. Ini udah masuk tampilan websitenya ya. Di sini juga ada DevTool. DevTool ini berfungsi untuk alat bantu untuk melihat atau memeriksa komponen-komponen atau melacak alur event. Kita bisa lihat sendiri di sini komponen-komponennya. Langsung saja kita ketikkan username sama password. Ini tampilannya, login berhasil, lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari halaman website si Taute. Karena aku membukanya pas jam 11 siang,
Maka greetingnya ini selamat siang. Ini terdiri dari monitor, rekap bahan ajar, sama histori. Historinya nggak ada ya, 2 aja. Kita ke informasi bahan ajar terlebih dahulu. Di sini kita bisa mengedit atau menambahkan bahan ajar. Misalnya kita mau menambahkan bahan ajar. Ini kita ketikkan terlebih dahulu. Ini bisa ditambahkan ya, matematika. Kalau jumlahnya kurang dari 10, maka statusnya menipis. Di sini juga bisa kita ubah di sini di aksi, diedit. Kita coba lagi nih yang stoknya menipis, kita tambahkan. Ini yang tadinya tipis jadi aman ya. Kita ada nih tampilkan stok menipis. Di sini juga memuat filter ya. Kategori bisa diurutkan juga berdasarkan jumlah, judul, sama harga. Ini bisa direset. Lanjut ke tracking pengiriman. Ini nomor DO juga otomatis ya. Karena yang pertama sudah, ini otomatis lanjut ke nomor 2. Coba kita masukkan. Ini bisa menambahkan tracking pengiriman otomatis, selanjutnya nomornya 03. Di sini juga ada tampilan daftar tracking pengiriman ya, terdiri dari nama, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total, sama aksi. Ini kalau aksi bisa dilihat detailnya nih. Detail perjalanan. Kita logout. Sudah ya. Nah, demikian tugas 3 yang saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.